Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang implementasi notifikasi error menggunakan Amazon CloudWatch. Ilustrasi masalahnya adalah sebagai berikut. Jadi kita memiliki kode program yang sedang berjalan, dan sudah dideploy gitu, sedang berjalan. Kemudian terjadi error. Nah, saya sebagai developer, ini kalau kasus yang manual ya, maksud saya, itu harus login ke server. Kemudian saya harus mencari berkas logs-nya, baik logs error maupun yang tidak error, gitu. Biasanya berukuran besar. Saya harus scroll-scroll log itu, kemudian mencari logs tersebut pada direktori-direktori yang telah ditentukan. Nah, baru kemudian saya mendapatkan pesan error yang terjadi. Misalkan di sini error root message traceback most recent call, kemudian errornya adalah zero division error. Pendekatan ini memiliki kekurangan. Yang pertama, biasanya berkas log berukuran terlalu besar. Yang kedua, saya scrolling dokumen atau menggulir dokumennya terlalu banyak. Dan yang ketiga adalah terlalu sering login ke server hanya untuk melihat logs. Saya setuju dengan pendapat bahwa kita tidak perlu terlalu sering ke server, terutama yang untuk lingkungan production gitu. Karena memang bukan untuk dev. Nah, ilustrasi solusi yang saya berikan pada skenario ini, tentu dari sekian banyak solusi saya bisa pilih satu, yaitu saya ingin mendapatkan sebuah notifikasi sehingga saya dapat memahami pesan error gitu. Jadi instead of saya masuk ke server, kemudian login, cari dokumennya, scroll lama gitu, langsung mendapatkan notifikasi bahwa telah terjadi error. Meskipun hal ini itu belum bisa menunjuk ke error yang spesifik gitu. Tapi paling tidak saya sudah mendapatkan notifikasi untuk segera bergerak lebih cepat. Pendekatan ini memiliki kelebihan menurut saya. Yang pertama adalah developer bisa tahu ada error lebih cepat gitu. Dan yang kedua adalah developer tidak perlu long log scrolling. Milih dokumen dari sekian directory, pilih dokumennya dan di-scroll. Yang ketiga adalah tidak perlu login ke server hanya untuk melihat logs. Ya mungkin kita perlu login ke server untuk monitoring atau something gitu. Tapi alangkah sayangnya kalau kita ke server itu hanya untuk melihat logs yang sebenarnya kita bisa tahu ada notifikasi yang lebih awal tanpa login dulu. Itu maksud saya. Nah, pada tutorial kali ini saya akan mendemokan bagaimana error itu terjadi, kemudian bagaimana saya memonitor, mendapatkan notifikasi, kemudian memahami isi dari error tersebut. Jadi yang pertama ada fungsi lambda di sini, kemudian terjadi error, sudah terjadi, kemudian sebelum sound error ini muncul, saya sebelumnya sudah setup CloudWatch Metrics, di mana CloudWatch Metrics ini akan menghitung parameter-parameter error yang ada. Nah, pada tutorial ini parameter errornya adalah kata-kata error. Kalau ada kata-kata error, berarti error count-nya akan nambah 1 gitu. Saya sudah set up CloudWatch Metric, kemudian set up CloudWatch Alarm. Jadi kalau ada error, dia akan trigger sebuah alarm. Kemudian alarm tersebut akan diteruskan ke SNS, Simple Notification Service, layanan di AWS, yang mengizinkan kita untuk menerima notifikasi atas kejadian-kejadian tertentu. Kemudian notifikasi dari SNS akan diteruskan ke email. Nah, oke. Mari kita hands on. Oke, sekarang saya sudah berada di dashboard akun AWS saya. Mari kita membuat fungsi lambda. Saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Baik, fungsinya sudah jadi, mari kita tes. Ini adalah fungsi lambda yang biasa saja.
Tes sukses. Status 200 hello from Lambda. Oke, kita coba ke monitor. Oke, di CloudWatch logs-nya sudah masuk. Kalau kita klik di sini, kita akan tahu bahwa barusan kita sudah menjalankan fungsi Lambda. Oke, kita akan lanjut. Pada fungsi Lambda ini, saya akan melakukan sesuatu yang akan membuat error, yaitu pembagian dengan 0, division by 0. Saya di sini akan mengeksekusi C sama dengan 2 dibagi 0. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kita tes. Nah, terjadi error, yaitu syntax error in module lambda function invalid syntax bla bla bla. Nah, kita akan lihat di CloudWatch apakah errornya sudah masuk. Nah, benar. Sini ada error. Nah, yang saya inginkan adalah kalau ada kata-kata error seperti ini atau error count yang lain, saya ingin ini itu dilaporkan ke email. Nah, begini caranya. Kita akan kembali ke fungsi lambda. Kemudian ke monitor. Dan ke matrix. Di sini ada alarm recommendation. Klik. Kemudian di sini ada saran ya untuk error count and success rate. Nah, sebaiknya saran ini kita ikuti. Jadi jika ada error, maka dia akan memicu alarm. Di error yang pojok kiri bawah ini, kita sorot, kemudian nanti akan ada create alarm. Kita create. Nah, di sini kita diminta untuk menspesifikasikan metrik dan kondisinya. Jadi metric name-nya adalah error, fungsi lambdanya ini, kemudian statistiknya adalah sum, hanya menjumlahkan saja. Itu dalam periode 5 menit, threshold-nya statis. Seperti itu. Mari kita lihat. Nah, data point to alarm. Jika terjadi 3 kali error ya, dari 3 out of 3, maka hal ini akan memicu alarm tersebut. Tentu settingan ini bisa teman-teman pahami dan bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Next. Oh. Ini 3. Greater dari 3. Oke. Next. Notification, add notification in alarm. Oke, kita create a new topic. Oke. Ketika kita akan membuat ini, maka akan membuat sebuah SNS topik yang baru, simple notification service, dengan topiknya adalah default CloudWatch alarm topic. Oke. Emailnya adalah saya di sini menggunakan mailinator, adalah herlesori@mailinator.com. Kita coba. Oke. Kita akan create topik. Kemudian add notification. Oh. Tidak perlu. Langsung next saja. Kita remove dulu. Next. Alarm name-nya adalah error division by 0 misalnya. Next, kita akan review. Matriksnya adalah error, kondisinya adalah jika errornya itu lebih besar dari 3, lebih dari 3 kali terjadi. Missing data, treat missing data as missing. Kemudian ini sudah, kalau misalkan terjadi error akan dikirim ke sini. Nama dan deskripsinya saya anggap sudah cocok, kita akan create alarm. Oke.
sebelumnya kita harus subscribe dulu di Mailinator. Nah, ini ada email dari AWS. Nah, ini harus dikonfirmasi dulu. Oke, baik. Subscription confirm. Ini sebenarnya adalah mekanisme dari SNS. Kita tutup. Nggak usah. Oke. Insufficient data. Ini dibuat pada jam 10. Kita akan melakukan error lagi di sini. Kita akan coba eksekusi beberapa kali sampai dia akan men-trigger error. Oke. Tadi kan endpoint-nya tuh data point-nya supaya di bridge itu kan 3 kali. Tapi saya akan melakukan beberapa kali. Kemudian saya akan menunggu 5 sampai 10 menit sampai ada trigger dari AWS melalui SNS. Kita lihat lagi. State-nya masih oke ya. Ini 15 menit. Oke. Kita tunggu. Nah, alhamdulillah di sini sudah ada sebuah alarm di email dari AWS. Kita klik di sini. Maka akan ada beberapa penjelasan bahwa telah terjadi sebuah kejadian yang memicu alarm tersebut dengan detail sebagai berikut. Namanya adalah ini, kemudian deskripsinya seperti ini, state-nya berubah dari OK to alarm. Nah, seperti itu. Kenapa statusnya berubah dari OK ke alarm? Karena threshold-nya di cross bridge. 1 dari 3 data point itu lebih besar daripada 3 gitu. Minimum 3 data point untuk yang ada. Maksudnya sudah lebih dari 3 kejadian error. Makanya dia akan berubah dari OK ke alarm. Oke, yang di monitor itu di metrik yang seperti ini, kemudian metrik name-nya error. Statusnya di sum, dijumlahin aja. Dan itu adalah informasi yang sangat kita butuhkan. Oke, dari email ini kita bisa view alarm ini menggunakan link yang sudah diberikan. Coba kita klik. Nah, di sini ada metrik, kemudian kita tahu di sini errornya 1, kemudian naik ke sini errornya ada 16, itu di bridge. Dari yang 3 yang sudah kita definisikan itu ke bridge. Baik, kalau kita baca di sini, ini ada insufficient data. Ada insufficient data. Ini kalau misalkan kita baca dari graph, ada 3 bagian, yaitu bagian yang abu-abu ini adalah insufficient data, yang hijau ini adalah OK, kemudian merah ini ada in alarm. Nah, saat ini itu sebenarnya statusnya ada di in alarm ini. Karena sudah di bridge dari yang 3 titik endpoint yang tadi. Sementara ini adalah saat kondisi dia OK, ada jam-jamnya, kemudian di alarm seperti ini. Seperti itu. Nah, teman-teman, dari state-nya masih in alarm. Dari error yang seperti ini akan membantu sekali, terutama buat saya sebagai developer yang memberitahu pada saya bahwa telah terjadi error division by 0. Kemudian saya bisa langsung ke logs untuk melihat error apa yang telah terjadi. Di sini ada view, kemudian di sini ada related logs. Nah, kita bisa langsung klik tautan ini. Error ini yang paling baru. Kemudian kita klik. Tunggu sebentar. Oh, yang paling baru ada di bawah. Kalau misalkan kita klik di sini, tidak ada error, tapi di logs yang sebelumnya itu ada error, yaitu zero division error. C sama dengan 2/0. Nah, demikian teman-teman. Jadi dengan alarm ini saya tidak perlu login ke server manualan. Kalau misalkan ada error, saya langsung melihat ke logs-nya dan langsung di point logs-nya ada di mana.
Seperti itu, langsung ada linknya. Baik, demikian yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Semoga dapat membantu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.